Mana kuncinya? Aku. Hai pemirsa, good morning. Salam Joshua. Macam yang semalam saya cakap pemirsa, Mak Singgem kritikal. Terus pagi tadi pukul 5:30 ada saudara yang datang ke rumah bagi tahu kalau Mak Singgem yang di sini udah meninggal dunia pemirsa. Saya pun kurang tahu pukul berapa, tapi apakah jenazah udah dibawa ke rumah atau masih di hospital, saya kurang tahu. Singgem belum pulang ini, jadi di sini itu apalagi kayak Singgem itu kan anaknya ya, jadi dia kayak kita itu harus cepat datang gitu, karena tadi udah meninggal aja ada orang yang terus inform ke sini. Kayaknya saya pergi sama adik ipar saya ini. Ini masih subuh. Saya baru bangun kali, semalam mati lampu. Ayo pergi. Mau panggil adik ipar saya dulu. Udah. Dah. Oke pemirsa, udah pulang, udah siang. Tadi saya ke sana dekat pukul 6, sekarang udah pukul 7 lebih. Oke pemirsa, saya sudah pulang. Sebenarnya kan kalau ikutkan ya itulah orang Karo kan, dia meninggal kan tadi pagi. Bibik saya itu tadi udah makan. Kalau orang Karo memang gitu, udah orang pun berduka cita. Oke. Nah, piring. Harusnya tadi nggak bisa pulang katanya. Kenapa pulang? Mak mertuamu itu, kata orang situ tadi. Saya bilang nggak ada yang nengok anak saya. Kalau kayak mana pun anak saya kan makan pemirsa. Harus saya siapkan nasinya apa semua. Ya kan? Yang hidup juga harus perlu dijaga, betul tak? Ini saya pun belum bagi tahu Singgem ini, sebab Singgem pergi buru. Udah gitu dia nggak bawa handphone karena ke hutan kan, jadi dia nggak bawa handphone. Jadi Singgem pun belum dikabari ini pemirsa ya. Tadi setelah orang datang manggil ke rumah, saya pun terus gigi terus datangi Singgem ke sana. Sebenarnya dari awal hari itu saya ada bilang juga sih, masa saya tengok mak mertua di hospital, saya bilang takutnya salah diagnosa. Nanti katanya pengerobosan tulang, nanti saraf terjepit. Saya bilang rupanya dah last minute baru ketahuan yang dia itu sebenarnya saraf terjepit. Terus ada benjolan di otaknya. Ada penyumbatan. Karena penyumbatan itu menyebabkan seluruh badan sebelah kiri itu jadinya lumpuh total. Nah, jadi semalam dia itu udah kritikal, bawa ke hospital. Sampai di hospital tuh nggak ada dokter spesialis saraf. Udah gitu dirujuklah ke hospital Latersia, itu tuh udah kilometer 19 lah, dekat Binjai Medan. Bawalah ke sana. Udah gitu masuk ke ruang ICU pemirsa. Jadi mak saya ini dia pakai KIS, jadi penanganan apapun dia itu lambat. Kadang ya begitulah pemirsa. Cuman mak saya ini sebenarnya dia ada istilahnya apa, dia nggak pasrah sih, dia mau berusaha tetap hidup. Dia itu bilang sama saudara kan bahwa dia pergi berobat
cari dokter yang bagus, jual semua dia punya emas pun nggak masalah katanya. Jadi sama keluarga tuh nggak dijual karena dia itu ada insurans dari pemerintah, dia ada dapat KIS, kartu Indonesia Sehat. Pemirsa, itu government yang buat spesial untuk orang kurang mampu, jadi istilahnya itu nggak ada biaya apapun gitu. Tapi ya begitulah, dia pelayanannya ya kurang memuaskan. Jadi sebenarnya saya tadi mau nunggu Singgem juga, ini kayak mana reaksi Singgem. Saya pun kepala saya udah mau pecah pemirsa, ya namanya mak mertua kita ya kan. Walaupun istilahnya kita tuh nggak terlalu rapat, saya ini orangnya memang kurang, macam yang saya cakap lah, kurang suka pergi ke paling sakit ya udah saya jenguk sekejap sana balik gitu. Jadi tapi karena dia orangnya itu baik kali baik, walaupun Singgem hanya anak angkat, kalau di pesta di mana gitu nggak ada bezanya loh. Jadi itu yang saya ingat tadi semua, nggak terasa saya pun nangis tadi, saya pun lapar. Tapi itulah, pagi tadi udah buat lauk, siang buat lauk, sore kayaknya banyak juga dia habis. Jadi dikuburnya itu besok karena nunggu ada adiknya yang paling kecil, besok baru dia pulang dari Malaysia. Jadi dia pulang mungkin nanti sampai besok baru dibuat penguburannya. Jadi tadi saya minta izin, saya bilang saya pulang dulu karena anak-anak pun saya tinggalkan di rumah. Saya bilang sama Biring pun mau ke sana juga kan. Jadi bibi saya itu dia saudara belah bapak saya itu rapat sekali pemirsa. Jadi mama saya pun pasti ke sana. Tadi saudara-saudara semua dari belah bapak ke sana sih. Walau bagaimanapun saya urus dulu makan minum anak saya. Terus nanti suami saya pulang dari buruh pasti dia lapar. Makanya saya pulang. Saya pun sambil makan melamun, ini kepala saya sakit. Saya ingat saya pun nangis nggak seberapa kuat gitu. Ada lagi tadi menantunya kan. Jadi begitulah pemirsa, saya memang nggak biasa videokan saudara-saudara yang meninggal atau bagaimana ya. Paling cuman saya perginya. Terus tadi juga nyuting rame-rame, saya istilahnya itu segan. Kenapa? Karena kan istilahnya kita ini kehilangan. Kalau tadi istilahnya itu emak kandung Singgem kan, dia itu kayak emak saya juga. Makanya saya nggak berani tadi syuting. Paling cuman saya bilang yang saya perginya orang manggil ke rumah itu aja. Selebihnya saya nggak ada syuting apa-apa pun. Sama keluarga semua yang melihat video saya ini, semoga semuanya tabah, sabar ya. Semoga mendiang juga ditempatkan di tempat yang paling indah di samping Allah Bapa ya kan. Sabar semua yang ditinggalkan lah. Ini pun saya setelah selesai masak nanti mandi, terus kalau Singgem datang sama-sama pergi. Kalau dia belum datang juga kayaknya pergi saya sendiri dulu pemirsa. Saya rasa video kita untuk hari ini sampai sini saja. Terima kasih banyak, jumpa lagi video berikutnya. Bye.